Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri dua sudut. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat menentukan rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Untuk yang pertama untuk rumus sinus, yang kedua kosinus atau cos, yang ketiga adalah tangen atau tan. Materi prasyarat yang harus anak-anak ingat kembali, yang pertama, jika ada sebuah segitiga dengan sudutnya adalah theta, dengan sudut di depannya adalah sisi depan namanya D, sisi di sampingnya namanya sa, sisi miringnya adalah mi, maka kita bisa mengatakan bahwa sin theta itu sama dengan sisi depan dibanding dengan sisi miring atau demi. Cos theta itu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring atau bisa katakan sami. Tan theta itu perbandingan antara sisi di depan dengan sisi samping atau bisa katakan tan theta itu sama dengan d depan samping. Selanjutnya, materi prasyaratnya kembali yang harus anak-anak ingat kembali, yaitu jika ada sebuah segitiga dengan sudutnya adalah theta, dengan sisi yang mengapit sudut namanya sisi A dan sisi B, dan sisi depan theta adalah T, dia adalah segitiga siku-siku, T sebagai tinggi segitiga, maka kita bisa mengatakan yang pertama, luas segitiganya itu adalah setengah alas kali tinggi. Yang kedua, kita juga bisa mengatakan jika luas segitiga dengan menggunakan sudut, maka luas segitiganya sama dengan setengah sisi A kali sisi B, sisi yang mengapit sudut, dikali dengan sin sudut yang diapit atau sin theta. Materi prasyarat selanjutnya yang harus anak-anak ingat, sin theta itu sama dengan cos 90 derajat kurangi theta. Cos theta sama dengan sin 90 kurangi theta. Sin theta, sin negatif theta itu akan sama dengan negatif theta, itu artinya dia berputar kebalik. Kalau biasanya searah berlawanan arah jarum jam, kalau negatif theta berarti dari 0 ke kuadran 4 atau mundur. Berarti dia di kuadran 4 sin negatif, makanya negatif sin theta. Kalau cos di kuadran 4 positif, makanya dia jadinya cos theta. Kalau tan di kuadran 4 itu negatif, makanya tan negatif theta sama dengan negatif tan theta. Nah, kita akan masuk materi sesungguhnya. Bagaimana cara menentukan rumus jumlah dan selisih? Sin alfa plus minus beta, atau kita jabarkan sin alfa plus beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sedangkan kalau sin selisih alfa kurangi beta akan menjadi sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Bedanya adalah jika dia positif, maka di sini dia akan positif. Tapi ketika dia sinnya adalah negatif, maka dia akan berkurang. Untuk rumus di sini akan sama sin cos cosin, sin cos cosin. Nah, ini adalah rumusnya, tapi bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini pembuktiannya. Nah, misalkan ada sebuah segitiga ABC yang di dalamnya mengandung segitiga siku-siku ADC dan BDC dengan sudut DJ-nya masing-masing adalah alfa dan beta, sisi AC itu B, sisi BC itu A, maka kita bisa membuat perbandingan trigonometrinya. Nah, misalkan yang pertama untuk segitiga BDC, siku-siku di D, sudut betanya ada di DJB, maka kita bisa mengatakan CD dibanding BC atau A, samping dibanding miring, itu sama dengan cos beta. Nah, sehingga kita bisa mengatakan CD itu sama dengan A cos beta. Terus bagaimana dengan sin? Sin itu perbandingan sisi depan dan miring. Maka kita bisa menuliskan BD per sisi miringnya adalah A, itu akan menjadi sin beta. Sehingga BD-nya akan sama dengan A-nya pindah ruas ke kanan, bagi jadinya BD sama dengan A sin beta. Dengan
Dengan cara yang sama pada segitiga satunya, kita bisa mengatakan bahwa AD banding AC atau B, depannya sudut, banding sisi miring, itu adalah sin. Sehingga AD-nya akan sama dengan B sin theta. Dengan langkah yang sama, CD dibanding sisi miringnya adalah B, itu akan sama dengan cos samping miring. Sehingga CD-nya akan sama dengan B cos theta. Nah, tadi kita sudah mendapatkan CDAD, CDBD melalui segitiga melalui perbandingan trigonometri tadi ya. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga ADC. Luas segitiga ADC adalah A setengah AD kali DC. AD-nya kita ganti menjadi B sin theta, CD-nya kita ganti menjadi A cos theta. Sehingga disederhanakan menjadi seperti ini. A sama B silahkan tulis di depan, sin sama cos silahkan tulis di belakang. Selanjutnya, untuk mencari luas segitiga BDC, nah ini BDC, sudutnya adalah beta ya, maka luas segitiganya adalah setengah BD kali DC atau CD. Dia akan sama dengan setengah BD-nya kita ganti A sin beta, CD-nya kita ganti B cos alpha. Sehingga A sama B kita tuliskan di depan, sin beta sama cos alfanya tuliskan di belakang, atau cos alpha sin beta ya. Selanjutnya, kita tadi sudah mendapatkan dua luas segitiga ADC dan luas segitiga BDC. Jika kita gabungkan luas segitiga ABC ini akan menjadi, kalau ini digabung maka ini tinggal dijumlah. Luas segitiga ADC plus luas segitiga BDC sama dengan, nah ini tulis di sini, BDC-nya tulis kembali. Nah, setengah B sama kita bisa keluarkan. Sehingga menjadi setengah AB kali kurung buka sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Selanjutnya, kita tahu bahwa luas segitiga ABC dengan sudutnya adalah alfa tambah beta, sisi yang mengapit sudut adalah B dan A, maka luas segitiga ABC-nya adalah setengah AB sin alfa tambah beta. Jika kedua luas segitiga kita samakan, akan menjadi seperti ini. Luas segitiga ABC akan sama dengan luas segitiga ABC. Nah, ini mengambil dari ini, luas segitiga yang satunya mengambil dari sebelumnya. Nah, ini kita sama, setengah B kita coret, sehingga dapat kita peroleh sin alfa tambah beta. Itu sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menuliskan bahwa sin alfa kurangi beta itu akan sama dengan sin alfa tambah negatif beta. Kita sederhanakan lagi dengan rumus tadi sin jumlah, sin cos sin dengan tambah, dengan cosnya adalah negatif, betanya adalah bentuk negatif ya. Terus kita ingat kembali, cos negatif itu akan jadi positif, sin negatif itu akan jadi negatif. Selanjutnya kita negatif kali plus jadinya negatif. Jadinya sin rumusnya adalah sin alfa kurangi beta akan menjadi sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta. Nah, selanjutnya rumus jumlah dan selisih cos. Nah, rumusnya seperti ini. Cara anak-anak muda mengingatnya gini. Cos tambah jadinya cos kurang sin. Jika cos selisih jadinya cos tambah sin. Berlawanan ya. Kalau sin tetap sama. Tapi kalau cos berlawanan, kalau di sini positif, ini negatif. Kalau negatif di sini positif. Rumusnya adalah CC plus SS atau CC min SS ya. Nah, kita tahu bahwa cos theta itu akan sama dengan sin 90 kurangi theta. Maka cos alfa tambah beta bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini menjadi sin 90 kurangi alfa tambah beta. Kita sederhanakan, negatif ini karena ini kurung, kalikan 1 kurung, negatif alfa, negatif beta. 90 min alfa kita kurang lagi, jadinya sin 90 kurangi alfa. Nah, ingat kembali, ini adalah rumus selisih sinus. Maka bisa kita sederhanakan. Rumus selisih sinus adalah sin cos sin. Kalau pengurangan, nanti di sini juga pengurangan. Sin 90 min alfa cos beta min cos 90 kurangi alfa sin beta. Nah, ingat sin 9 min alfa jadinya adalah cos. Kalau cos jadi cos 90 min alfa jadinya sin alfa. Sehingga jadinya seperti ini. Sehingga
Untuk cos alfa tambah beta itu akan sama dengan cos alfa plus beta dikurangi sin alfa sin beta. Selanjutnya dengan cara yang sama, maka kita akan mencari cos selisihnya. Cos selisihnya itu sama rumusnya seperti tadi, cos alfa tambah negatif beta. Sehingga cos alfa cos negatif beta kurangi sin alfa sin negatif beta. Ingat, ini adalah rumus cos jumlah. Kalau tambah jadinya kurang yang sudah didapatkan di awal tadi. Ingat, cos negatif itu akan tetap positif, sin negatif akan berubah menjadi negatif. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita uraikan negatif kali negatif jadinya positif. Sehingga jadinya cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuktikan rumus tangen. Nah, ini adalah rumus tangen tan alfa tan beta. Itu tan alfa tan beta kurangi 1 min tan alfa tan beta. Dan kalau selisih itu di atasnya selisih, di bawahnya adalah tambah. Selanjutnya kita tahu bahwa tan theta itu sama dengan sin alfa cos theta. Sin theta cos theta ya. Maka tan alfa plus theta kita bisa menuliskan sebagai sin alfa plus beta cos alfa plus beta. Nah, ingat rumus sin yang didapat di awal, ingat rumus cos di awal, kita jabarkan seperti ini. Setelah itu kita kalikan agar cos alfa cos betanya ini hilang. Kita kalikan atas kalikan per cos alfa cos beta, bawah kalikan per cos alfa cos beta. Sehingga ini ngalinya satu-satu karena ini jumlah dan ini selisih. Ngalinya harus satu-satu. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah dikalikan satu-satu, ingat yang sama kita bisa coret. Oh, ini cos-cos coret, cos-cos coret, cos alfa coret, cos beta coret. Nah, kita sederhanakan selanjutnya sin alfa cos beta itu jadinya tan, sin beta cos beta itu jadinya tan beta. Ini juga sama sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, terbukti. Jadi tan alfa tambah beta itu akan sama dengan tan alfa tambah tan beta dikurangi 1 kurangi tan alfa tan beta. Dengan cara yang sama seperti sin dan cos, maka kita bisa tulis seperti ini. Kita bisa jabarkan betanya jadi negatif beta ya. Ingat, tan negatif itu akan berubah jadi negatif. Nah, negatif plus jadinya negatif, positif jadinya negatif, negatif jadinya positif. Sehingga untuk tan alfa kurangi beta akan menjadi tan alfa kurangi tan beta dibagi 1 plus tan alfa tan beta. Nah, ringkasannya seperti ini anak-anak. Ini ya memang harus diingat. Kalau kita membuktikan dari awal dulu kelamaan. Kita cukup pembuktian sudah, kita cukup menggunakan. Nah, ini kan rumus yang kita peroleh. Bagaimana cara mempersingkatnya? Cara memperoleh seperti ini. S tambah itu akan menjadi SCCS. Tambah tetap, kurangi, di sini kurangi S, itu SCCS. Untuk C, itu jadinya CCSS. Kalau tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Tambah, kurang, kurang, tambah. Bagaimana kalau tan? Tan kalau tambah jadinya T plus T per 1 kurangi TT. Kalau kurang jadinya T kurangi T per 1 plus TT. Kalau tambah-tambah bawahnya kurang. Kalau kurang, ini kurang, di sini kurang, di sini tambah. Nah, ini cara anak-anak mudah mengingatnya ya. Terima kasih dari Bapak, semoga anak-anak pelan-pelan memahami. Kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang terus materi di video ini. Terima kasih dari Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.